Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 124-126. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 124. Pagi Elara, apa Pak Tirta ada di kantor? Entah kenapa pagi ini Sera merasa gelisah. Ponsel Pras tidak aktif sejak subuh tadi. Akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi sekretaris Pras setelah jam kantor mulai berjalan. Pak Tirta semalam mengirim pesan bahwa tidak ke kantor hari ini karena ada keluarganya yang sedang sakit. Apa, saudaranya sakit? Kenapa Pras tidak cerita padaku? Batin Sera gelisah. Pagi Bu Sera, meeting dengan Pak Levin dan Pak Roy pagi ini ditunda. Sekretarisnya bilang, anak Pak Roy kecelakaan. Tiba-tiba Dido masuk ke ruangannya. Anak Pak Roy yang mana? Grace, tanya Sera spontan karena terkejut. Saya tidak tahu. Dido, tolong cari tahu di rumah sakit mana anak Pak Roy dirawat. Baik, Bu. Dido bergegas kembali ke ruangannya dan langsung menghubungi sekretaris Roy. Namun ternyata sekretaris Roy pun belum tahu di mana anak Roy dirawat. Karena kecelakaannya sudah lebih dari seminggu yang lalu. Sejak itu Roy dan Levin tidak datang ke kantor. Siang ini Sera ada janji dengan seorang dokter kecantikan di sebuah rumah sakit yang berada di tengah kota Jakarta. Sera ingin konsultasi untuk perawatan sebelum hari pernikahannya. Ia ingin tampil lebih cantik dan sempurna secara menyeluruh walau sudah melahirkan 2 kali. Dido, mulai besok Cory akan mulai mendampingiku. Dia yang akan menggantikanku selama aku cuti. Dia akan menjadi wakilku di perusahaan ini. Dido ternganga mendengarnya. Hatinya mencelos. Ternyata Sera telah menunjuk orang lain sebagai wakilnya di perusahaan. Sera tidak lagi menunjuk dirinya sebagai orang yang paling dipercaya. Bu Sera mulai kapan cuti? Tanya Dido memberanikan diri. Lusa, kamu harus bisa mendampingi Cory. Tegas Sera. Wanita itu seolah-olah tahu apa yang dirasakan Dido saat ini. Cory adalah pebisnis yang sangat handal. Sudah bertahun-tahun membantuku dalam menjalankan bisnis properti. Aku tahu persis kerjanya seperti apa. Dido hanya mengangguk lemah mendengar penjelasan Sera, walau sebenarnya ia masih mengharapkan menjadi orang kepercayaan Sera seperti dulu. Namun dari penjelasan Sera tentang Cory tadi, sudah jelas ia tidak ada apa-apanya. Aku pergi dulu. Sera bangkit, meraih tas cangklongnya dan mulai melangkah keluar dari ruangannya. Pak Yono sudah menunggu di lobi. Pria itu membuka pintu mobil untuk Sera. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Sera terus mencoba menghubungi Pras. Namun ponsel pria itu belum juga aktif. Sera mulai kesal, karena Pras tidak memberitahukan padanya siapa keluarganya yang sakit. Bukankah setelah menikah nanti keluarga Pras akan menjadi keluarganya juga? Sera hanya mendengkus kesal. Entah kenapa justru di saat-saat mendekati hari pernikahannya, ia merasa jauh dengan Pras. Saya turun di lobi utama saja, Pak, pinta Sera ketika sudah tiba di area sebuah rumah sakit mewah di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Sera mengayunkan kakinya dengan anggun menuju Polikulit dan Kecantikan yang ada di lantai dasar. Karena sudah ada janji sebelumnya, ia tidak harus menunggu lama. Konsultasi berlangsung selama 1 jam, diakhiri dengan membawa pulang 1 paket produk kesehatan dan kecantikan yang bernilai cukup fantastis, serta sebuah rekomendasi perawatan kecantikan yang ditawarkan sang dokter di salon pribadinya. Setelah selesai, Sera berniat hendak pulang. Namun seseorang menyapanya, Serani, kakek Sion. Sera langsung menangkupkan kedua tangannya di depan dada dan mengangguk sopan pada pria tua yang terlihat masih gagah itu. Wah, kebetulan sekali kita ketemu di sini. Kamu sendiri. Sera mengangguk seraya tersenyum. Kakek di sini berobat, tapi sepertinya kakek segar bugar. Sera memandang heran pada pria tua itu. Tentu saja segar, kakek kan, sering olahraga, sahut pria itu seraya tertawa lepas. Jadi, kakek kesini mau menengok Grace. Kakek dengar dia kecelakaan. Oh ya, kamu mau temani kakek? Sera tersentak mendengar penjelasan kakek Sion. Ternyata dugaannya benar, yang kecelakaan adalah Grace. Apa Pras serepot itu mengurus Grace? Sampai-sampai ia meninggalkan pekerjaannya dan tidak mengabariku. Batin Sera kesal. Bagaimana, Serani, kamu mau kan temani kakek? Mau, Kek. Di mana Grace dirawat? Sera langsung menyetujui ajakan kakek Sion.
La juga mau tahu apakah Pras ada di tempat Grace. Ruangannya ada di lantai 5. Ayo, kakek Sion berjalan menuju lift. Sarah mengikuti di sampingnya. Bagaimana kerjasama perusahaan kita? Apa ada kendala? Kakek Sion memulai percakapan selama menuju ruang rawat Grace. Sejauh ini tidak ada kendala, Kek. Kakek sangat berterima kasih padamu karena mau bekerja sama dengan kami. Hal ini membuat omset perusahaan kami meningkat pesat. Sarah tersenyum senang. Mereka tiba di depan sebuah kamar yang bertuliskan angka 512. Kakek Sion perlahan memutar handle pintu. Serani mengikuti pria tua itu masuk ke dalam. Namun, betapa terkejutnya Sarah ketika melihat Pras berada di sana. Pria itu duduk di kursi samping ranjang, sedang membelai-belai kepala Grace yang terbaring lemah. Dada Sarah bergemuruh. Darahnya seakan mendidih mengalir di seluruh tubuhnya. La sempat melihat Pras menatap lekat wajah Grace Ezra. Pras terlonjak. Ia sontak berdiri dari duduknya. Namun Grace tetap tak mau melepas lengan pria itu. Tirta, kamu di sini? Tanya kakek Sion. Pria tua itu terkejut dan merasa bersalah karena telah mengajak Sarah. La melirik Sarah yang langsung membuang pandangannya ke arah lain. Iya, kakek, sahut Pras kebingungan. Tatapannya terus tertuju pada Sarah. Namun wanita itu nampak berusaha tenang. Kakek, aku lupa kalau harus menghadiri rapat sebentar lagi, apa aku boleh pulang lebih dulu? Tanya Sarah tiba-tiba. Serani, maafkan kakek, tidak seharusnya tadi kakek. Nggak apa-apa, Kek, sanggah Sarah memaksakan tersenyum. Aku permisi dulu. Tanpa menoleh pada Pras dan Grace, Sarah melangkah tergesa-gesa keluar dari kamar. Sarah, tunggu. Pras berusaha melepaskan jemari Grace yang terus mencengkeram lengannya. Grace, lepaskan Tirta, sentak kakek Sion. Pras langsung melesat pergi setelah lengannya dilepaskan oleh Grace. Samar-samar ia kembali mendengar teriakan Grace. Namun ia tak peduli. Pria itu terus mengejar Sarah yang berjalan sangat cepat. Sarah, tunggu. Pras terus melangkah cepat menghampiri Sarah yang berjalan tanpa menoleh padanya. Sarah, tolong, dengarkan aku dulu. Pras berhasil meraih tubuh Sarah dan membawanya ke dalam pelukan. Lepasin, Pras. Ini tempat umum. Ini rumah sakit. Sarah berontak hendak melepaskan diri. Namun tangan kokoh Pras begitu kuat. Tolong dengarkan penjelasanku dulu, Sarah. Kali ini suara Pras penuh penekanan. Apalagi, Pras, sudah 2 kali terjadi di depan mataku sendiri. Apalagi yang harus dijelaskan? Balas Sarah pelan namun cukup tegas. Bukan begitu, sayang. Aku terpaksa mengikuti kemauan Grace, karena, cukup, Pras. Aku nggak mau dengar. Apapun alasannya, kamu sudah membuatku kecewa. Coba bayangkan jika kita ganti posisi. Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu juga akan kecewa? Pras terdiam mendengar kata-kata Sarah. La seakan tertampar oleh perbuatannya sendiri. Maafkan aku, Pras sangat menyesal. Ia telah menyakiti Serani, wanita yang sangat ia cintai. Sebaiknya kita pikirkan ulang mengenai rencana pernikahan kita. Aku permisi. Bab 125. Sebaiknya kita pikirkan ulang mengenai rencana pernikahan kita. Aku permisi. Pras tersentak mendengar ucapan Sarah. Dengan kasar ia kembali meraih tubuh Sarah yang tadi sempat melepaskan diri, lalu mendekapnya dari belakang. Sarah, tolong jangan bicara seperti itu. Tolong percaya aku. Cuma kamu yang ada di hatiku. Astaga, Pras. Kamu apa-apaan, sih? Bikin malu aja. Lihat, banyak orang di sini. Lepasin. Enggak. Wajah Sarah memerah karena diperhatikan oleh setiap orang yang melewati lorong tempat mereka berdiri. Apalagi orang-orang itu mengenali wajah Pras yang sudah tak asing bagi mereka. Aku tidak akan lepasin kamu, kecuali kita bicara di mobilku sekarang. Pras berbisik di belakang telinga Sarah. Iya, tapi tangan kamu ini tolong lepas dulu. Balas Sarah kesal dengan suara pelan. Kedua tangannya berusaha melepaskan lingkaran tangan Pras yang menyentuh dadanya. Sarah sangat ingin marah, namun ia sudah menjadi pusat perhatian orang-orang sekitarnya. Terpaksa ia menahan emosi yang seakan sudah mencapai ubun-ubunnya. Pras tak ingin Sarah pergi. Kali ini ia melangkah sambil melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu. Lepasin aku, Pras. Tidak, aku nggak mau kamu pergi. Kamu sudah janji mau mendengarkan aku. Pras terus menelangkah tanpa melepaskan Sarah. Sarah hanya bisa mendengkus kesal. Setidaknya kini lengan Pras sudah tidak lagi menyentuh area dadanya. Ia tahu Pras tidak sengaja.
Namun hal itu membuat Sera tidak tenang dan mengganggu pikirannya yang sedang fokus dengan kejadian di ruang rawat tadi. Masuklah, sayang. Pras membuka pintu mobilnya dan meminta Sera masuk. Kemudian ia bergegas ikut masuk dan duduk di balik kemudi. Sesaat kemudian Pras diam-diam menyempatkan diri mengirim pesan pada Pak Yono agar pulang saja. Pras menyalakan mesin mobilnya dan mulai melaju. Sepanjang jalan keduanya hanya diam. Sera sedang berusaha meredam amarah yang sejak tadi ingin meledak. Namun dari sisi hatinya yang paling dalam masih percaya bahwa Pras masih mencintainya. Namun entah kenapa semakin mendekati hari pernikahan mereka, cinta mereka seakan diuji oleh berbagai masalah. Satu perlahan Pras meraih jemari Sera dan meremasnya. Lalu mengecup jemari lentik itu dengan lembut, "I love you." Lirihnya, hal itu membuat hati Sera berbunga-bunga. Rasa marahnya sel ketika menguap entah kemana. Namun ia tak ingin Pras tahu perasaannya. Lah tetap memasang wajah kesal di depan pria itu. "Udahlah nggak udah gombal, lebih baik kamu jelaskan semuanya sekarang." Ketus Sera sambil membuang pandangan ke arah jendela. "Aku lapar, kita makan dulu." Sera hanya diam. Sebenarnya ia juga belum makan siang dan memutuskan untuk tidak protes. "Loh, ini kita kemana?" Sera menoleh ke jalan yang mereka lewati. Lah merasa sedikit asing dengan area itu. Sebuah komplek perumahan elit di tengah-tengah kota. "Ke rumahku." Apa? Untuk apa? Kamu jangan macam-macam, Pras. Kita belum sah." Sera masih bicara dengan nada ketus. "Aku belum makan dan mandi sejak kemarin. Jadi, kita makan di rumahku saja, ya. Setelah itu baru kita bicara." "Kamu tenang aja, di rumahku banyak art, jadi kamu aman." Pras melirik Sera dengan tatapan nakal. Sera hanya menghela napas kasar. Jantungnya berdebar lebih cepat. Baru kali ini Pras membawanya ke rumah pria itu. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, seperti apa kehidupan pribadi calon suaminya itu. Sera bahkan belum mengenal banyak tentang pribadi Pras. Lah hanya tahu keluarga Pras yang ada hanyalah Tante Sarah. Sera juga bertanya-tanya dalam hati, kenapa Pras harus seharian menemani Grace di rumah sakit. Ada apa sebenarnya? Sera takjub melihat rumah mewah bertingkat di komplek perumahan elit yang ada di Jakarta Selatan itu. Pintu pagar terbuka, dua orang berpakaian security mengangguk hormat. Pras menghentikan mobilnya persis di depan teras. Pria itu turun, lalu membukakan pintu untuk Sera. Sementara mobilnya sudah diambil alih oleh salah satu security untuk dimasukkan ke dalam garasi. "Yuk, masuk. Kamu boleh berkeliling sambil lihat-lihat. Ini adalah rumahmu sekarang." Pras tersenyum karena Sera tak lagi cemberut. "Aku mandi dulu." "Oh ya, kenalkan ini Loli. Dia manajer semua asisten rumah tangga di sini." Seorang wanita berumur 30-an mengangguk. Hormat pada Sera. "Selamat siang, Nyonya." Sera membalasnya dengan tersenyum. "Loli, aku dan Sera mau makan siang. Tolong siapkan, layani apapun yang Sera minta." "Baik, Tuan." Pras mengusap kepala Sera, kemudian beranjak meninggalkan wanita itu bersama Loli. Tampak Art Pras itu memberi arahan pada dua orang Art lainnya. "Ada yang bisa saya bantu, Nyonya?" tanya Loli pada Sera. "Ah ya, untuk saat ini belum. Saya mau lihat-lihat di sekitar sini saja." Sera mulai melihat beberapa foto yang terpajang di dinding dan lemari kaca yang berada di ruang tamu itu. Sera tak mengenali satupun orang-orang yang ada di foto itu. Mungkin ia akan tanyakan nanti pada Pras. "Nyonya Serani, ini minumnya. Silakan dicicipi cemilannya." Loli meletakkan segelas cappuccino dan setoples cookies di atas meja. "Terima kasih." Serani kembali duduk, lah meraih minuman yang disuguhkan. Setelah meminumnya, ia kembali duduk menunggu Pras yang tak kunjung kembali. "Astaga, kenapa dia lama sekali?" gumam Sera gelisah. Berkali-kali ia menoleh ke arah Pras meninggalkan dia tadi. "Hai, kenapa gelisah? Rindu ya sama aku, Pras?" Sera berteriak karena terkejut. Tiba-tiba saja Pras berada di belakangnya dan mencuri ciuman di pipinya. "Kamu itu ya?" Sera spontan mengusap pipinya dengan jantung yang berdebar kencang. Pras tertawa bahagia. Ia meraih tangan Sera dan mengajaknya bangkit dari kursi. "Yuk, makan. Aku lapar sekali. Jangan sampai aku salah, malah makan kamu." "Apaan sih?" ketus Sera melotot. Sera menurut saja ketika dibawa Pras ke ruang makan yang melewati dua ruangan besar. Sera masih takjub melihat rumah yang mungkin besarnya 2 atau 3 kali lipat dari rumahnya sekarang. "Pras, kamu tinggal dengan siapa di sini?"
Hanya aku, para art dan security. Kenapa? Sarah menggeleng. Tidak apa-apa, kamu sudah lama tinggal di sini. Tanya Sarah lagi. Rumah ini aku beli 3 tahun yang lalu, sejak aku putuskan kembali ke Indonesia. Ayo silakan duduk. Saat tiba di meja makan, Pras metai kursi untuk Sarah. Kemudian pria itu memilih untuk duduk di sampingnya. Makanlah dulu. Setelah ini, tanyakan apa saja yang hendak kamu tanyakan. Pras meraih piring Sarah dan mengisinya dengan nasi dan bermacam sayuran, serta daging steak sebagai menu makan siangnya kali ini. Makan yang banyak, biar kamu kuat mendengar jawaban-jawaban dari aku nanti. Ucap pria itu terkekeh. Lagi-lagi Sarah melotot karena Pras sejak tadi tidak pernah serius. Padahal, perasaan cemburu yang ia rasakan sejak di rumah sakit tadi masih begitu menyakitkan. Sarah merasa kesal pada dirinya sendiri yang mudah sekali luluh oleh sikap-sikap manis Pras. Entah kenapa ia tidak pernah bisa benar-benar marah pada pria itu. Pras selalu bisa membuatnya kembali tenang. Bab 126. Jadi, apa yang hendak kamu tanyakan, sayang? Pras membawa Sarah duduk di atas kursi santai di tepi kolam renang. Suasana petang itu cukup sejuk. Dalam hatinya Sarah tak berhenti memandang takjub dekorasi dan desain interior rumah besar itu. Pras yang hanya memakai celana pendek dan kaos polos pas body, merebahkan diri pada kursi santai yang cukup panjang. Sepertinya kursi itu memang didesain untuknya yang memiliki tinggi tubuh di atas rata-rata. Sarah hanya duduk di kursi yang berada tepat di sebelah Pras. Kedua kursi itu cukup rapat hingga Sarah merasa kurang nyaman. Santai saja sayang, baringkan tubuhmu di sini. Pras menepuk-nepuk kursi yang diduduki Sarah. Aku duduk saja, sahut Sarah menggeleng. Pras tersenyum. Lah paham Sarah pasti menolak karena tak nyaman. Salah satu sikap Sarah yang ia suka sejak dulu, Sarah pandai menjaga kehormatannya. Tidak seperti banyak wanita yang ia kenal sebelumnya. Bahkan ketika di Amerika, para wanita datang menawarkan diri padanya. Pras pun bangkit duduk dengan posisi saling berhadapan dengan Sarah. Ia menatap lekat wanita cantik yang telah terpatri di hatinya sejak lama. Sekarang, apa yang ingin kamu tanyakan, sayang? Jantung Sarah terus berdetak cepat. Pras berkali-kali memanggilnya dengan panggilan sayang. Pras juga berkali-kali menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Sarah menghela napas panjang, mencari kata-kata yang tepat, agar tidak ada kesan bahwa ia sedang cemburu. Sejak tadi ia berusaha agar Pras tidak mengetahui perasaan yang bergejolak di hatinya. Rasa cemburu yang meledak-ledak sebisa mungkin ia sembunyikan. Ada apa dengan Grace? Apa yang kamu lakukan di sana? Satu lagi, kenapa kamu nggak cerita sama aku? Sarah bicara dengan intonasi setenang mungkin dan ekspresi wajah yang dibuat sedatar mungkin. Pras tersenyum, lalu menghela napas panjang. Ternyata setelah aku tinggalkan di hotel kemarin, Grace pulang sendiri dan menyetir dalam keadaan mabuk. Dia mengalami kecelakaan tunggal, hingga sempat koma. Apa? Sarah terkejut dan langsung merasakan sesak di dadanya. Iya, Om Roy dan Tante Sarah menyalahkan aku. Karena sebelumnya Tante Sarah meminta aku menjemput Grace di hotel malam itu. Jadi, karena kamu menyusulku, Grace pulang sendiri. Wajah Sarah terlihat sangat cemas. Pras mengangguk. Sebelumnya Tante Sarah itu bilang kalau Grace bersama beberapa temannya di hotel. Tapi kenyataannya saat aku tiba, dia hanya sendirian. Sarah diam menunggu kelanjutan penjelasan dari Pras dengan dada berdebar. Setelah Grace melewati masa kritisnya, dokter memberikan pengobatan khusus pada Grace lewat selang infus. Namun dia menolak, kecuali aku mau menikahinya. Hah, apa? Lagi-lagi Sarah terkejut. Kini, napasnya seolah-olah berhenti. Lah merasa kesulitan bernapas. Pras kembali tersenyum. Lah justru bahagia melihat raut wajah Sarah yang semakin cemas dan nampak putus asa. Om Roy dan Tante Sarah terus memojokkanku. Setiap saat mereka memintaku untuk menikahi putri mereka. Kamu kok kayaknya seneng banget. Ceritanya sambil senyum-senyum gitu. Kamu senang disuruh nikah sama Grace. Hati Sarah geram. Namun, sebisa mungkin nada bicaranya tetap terdengar tenang. Pras malah tertawa mendengar kata-kata Sarah. Walau wanita cantik itu berusaha menutupi, Pras tahu kalau sebenarnya Sarah sedang menahan rasa cemburu. Aku bukan orang bodoh yang seenaknya disuruh menikah dengan wanita yang tidak aku cintai. Lagi pula Grace kecelakaan itu bukan salahku. Tapi kesalahannya sendiri dan juga Tante Sarah. Mereka pikir aku ini anak kemarin sore yang mudah mereka jebak begitu saja.
Pras menyeringai sambil memandang ke arah lain. Maksud kamu? Tanya Sera tak mengerti. La mengerutkan keningnya. Hatinya mulai lega mendengar jawaban Pras barusan. Sambil mengulur waktu, aku minta orang-orangku menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di hotel itu. Dengan bukti CCTV yang ada di sana, aku bisa membuktikan pada Om Roy, bahwa semua ini berawal dari rencana Tante Sarah dan Tante Celine yang sengaja hendak menjebak kita. Siapa? Mama Clint. Sera nyaris terlonjak mendengar bahwa ibu mertuanya ikut andil dalam insiden itu. Ya, acara syukuran di hotel itu pun adalah bagian dari rencana mereka. Tante Sarah tak menyangka rencananya akan berakibat fatal hingga Grace mengalami kecelakaan. Dalam skenario yang mereka buat, Grace akan menginap di hotel itu bersamaku, setelah kamu pergi dengan emosi. Mereka tak mengira kalau aku justru menyusulmu dan tidak peduli dengan Grace. Sera yang awalnya terkejut dengan semua cerita Pras, akhirnya senyum-senyum salah tingkah. Lalu, kenapa kamu tadi masih ada di sana? Kamu malah mesra banget sama Grace. Tanya Sera malu-malu. Pras menatap gemas wajah calon istrinya. Kemudian melanjutkan penjelasannya. Setelah melihat bukti-bukti dari aku, Om Roy sangat marah dengan Tante Sarah, hingga mereka bertengkar hebat. Sementara Grace tidak ada yang menunggu, aku terpaksa menemaninya dulu sambil menunggu Levin kembali. Untunglah tadi ada kakek Sion. Sera menghela napas lega. Akhirnya ia bisa tenang sekarang. Kenapa? Kamu tadi pasti cemburu. Iya. Pras melirik Sera dengan pandangan nakal dan menggoda. Enggak, lah. Aku cuma kesal aja sudah kamu bohongi. Bilangnya urusan perusahaan. Ternyata aku justru sedang memperjuangkan cinta kita. Tak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita. Pras tiba-tiba meraih kedua tangan Sera dan menggenggamnya erat. Pria itu menatap Sera begitu dalam. Sera yang terkejut, tak kuasa menolak sikap Pras yang begitu manis. Ia seakan tersihir oleh tatapan penuh cinta dari netra elang milik Pras. Mata Sera terpejam saat Pras mengecup keningnya cukup lama. Aroma maskulin dari tubuh kekar itu seakan menyihir tubuh Sera hingga tak berkutik. Setelahnya, Pras mengecup kedua jemari Sera dengan lembut secara bergantian. Pras, sudah terlalu sore. Antar aku pulang. Tanggung, kita salat maghrib dulu. Sebentar lagi maghrib. Sera menurut. Pras merebahkan tubuhnya dengan kedua tangannya menumpu di bawah kepala. Kenapa nggak mau berbaring? Takut ya? Pras senyum-senyum mulai menggoda Sera lagi. Iya, takut kamu lupa kalau kita belum sah. Sahut Sera pura-pura ketus. Pras terbahak-bahak mendengar jawaban Sera. Aku jadi nggak sabar dengan pernikahan kita yang tinggal beberapa hari lagi. Kapan kamu mulai pindah ke rumah ini? Pras mulai bertanya serius. Kali ini pria itu memiringkan tubuhnya menghadap pada Sera. Satu tangannya menahan kepala. Giska pasti suka banget tinggal di sini, Pras. Mungkin 2 hari sebelum hari pernikahan kita, aku akan pindahkan barang-barang dulu. Pras mengangguk senang. Pulang dari hotel kalian langsung pulang ke sini, ucap Pras dengan wajah berbinar. Keduanya tersenyum bahagia. Ternyata sudah maghrib, Pras. Aku salat di mana? Sera melirik jam di pergelangan tangannya. Oh ya, ayo ikut aku. Pras membawa Sera kembali masuk ke dalam rumah dengan mengenggam tangan wanita itu. Mereka tiba di depan sebuah musola mini yang ternyata ada di dalam rumah. Wudunya di sana. Pras menunjuk kamar mandi dan tempat wudu yang ada di samping musola. Lagi-lagi Sera kagum dan takjub dengan pria tampan yang sebentar lagi akan menjadi suaminya itu. Setelah berwudu, Sera melangkah hendak kembali ke ruang tamu. Mau kemana? Tanya Pras yang sudah memakai baju koko dan sarung. Sera segera menundukkan pandangannya setelah takjub melihat penampilan yang berbeda dari Pras kali ini. Aku lupa, mukenaku ada di tas. Pakai itu saja. Pras menunjuk sebuah mukena berwarna hijau sage yang ada pada rak kecil di sudut musola. Ini punya siapa, Pras? Tanya Sera penasaran. Masih baru, rencananya memang untuk aku taruh di musola ini. Karena sebentar lagi akan ada kamu dan Giska di rumah ini. Hati Sera semakin tersentuh. La meraih mukena yang masih terlipat rapi dan wangi itu, kemudian memakainya. Selanjutnya mereka melakukan salat berjamaah berdua. Dalam doanya, Sera meminta agar Pras yang akan menjadi imamnya kelak hingga ajal menjemputnya. La berharap pernikahannya nanti berjalan dengan lancar tanpa ada rintangan apapun. Dengan banyaknya peristiwa yang terjadi belakangan ini, membuatnya cemas akan kelangsungan acara pernikahannya nanti. Pancen,